ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama yang kami hormati segenap pengurus DKM, wabil khusus guru kami, guru SMA kami atau aliyah kami, Bapak Haji Sanusi tahun 86 sampai dengan 89. Mudah-mudahan seluruh DKM dan juga Bapak Haji Sanusi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga pada para bapak sekalian, para ustadz, kemudian para ibu semua, mudah-mudahan keberadaan kita di malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, karunia dan anugerahnya sehingga di malam hari ini kita diketuk hatinya oleh Allah untuk melangkahkan kaki, melenggarkan tangan dalam rangka menuju rumah Allah ini. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan keberadaan kita di malam ini dalam rangka thalabul ilmi tidak hanya sekedar menambah wawasan, tetapi juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam ke-27 Syawal, maka izinkan kami untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk pada materi, kita semua tentu masih ingat tentang Idul Fitri. Sebuah makalah menyampaikan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu untuk mereka yang berbaju baru atau apa saja yang serba baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi id yang sesungguhnya adalah bertambah ketakwaan, ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis berturut-turut ya, tetapi ujungnya sama. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan kemudian man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang beribadah di bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan malam 10 dari Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh menggunakan bahasanya Gus Baha, status kita sebelum Ramadan mungkin statusnya itu di KTP-nya adalah penghuni neraka. Tetapi begitu memasuki Ramadan, status kita menjadi penghuni surga karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, maka Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna iblisa alaihi la'na yasihu fi kulli yawmin. Sesungguhnya iblis alaihi la'na yasihu fi kulli yawmin, berteriak sangat kencang
pada setiap hari raya Idul Fitri. Dan karena teriakannya yang begitu kencanglah, fayajtami'u ahluhu indahu, maka berkumpullah seluruh keluarga besar iblis mengelilingi pimpinannya. Fayaquluna, kemudian semua mereka bertanya, ya sayyidana man aghdabaka, wahai pimpinan kami, siapa yang telah membuatmu begitu marah dan murka juga geram? Inna nukassiruhu, sungguh akan kami hancurkan dia. Maka jawab pimpinan iblis, la syai'a, tidak ada apa-apa. Walakinna Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum, pada hari ini, pada 1 Syawal, pada Idul Fitri ini, qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum, Allah telah mengampuni umat yang kemarin lalai kemudian kembali kepada Allah di puasa kemudian menjalankan ibadah. Jadi iblis merasa kecewa karena perjuangannya selama 11 bulan menggoda kemudian dipatahkan dengan hadirnya Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetapi iblis kemudian fokus menyadari tugasnya, maka sesaat setelah berteriak itu memberikan instruksi kembali pada keluarga besar iblis. Instruksinya adalah fa'alaikum, kepada kamu sekalian wahai bangsa iblis, antashghuluhum, buatlah manusia itu menjadi sibuk bil ladzat, dengan yang enak-enak, dengan segala hal yang bisa membuat terlena. Yang kemarin sebelum Ramadan dia terlena dengan mungkin mancing, ya, dengan mancingnya. Yang terlena dengan apa misalnya, dengan menandatangani SPJ palsu, itu pun digoda lagi. Kemudian yang kedua, pertama adalah wasyahwat. Kemudian pertama tadi apa Pak? Jadi yasihu fi kulli. Jadi yang pertama adalah dengan yang enak-enak, bil ladzat. Yang kedua wasyahwat, dengan segala keinginan-keinginan, berbagai nafsu syahwat. Wasyurbil khamar, dan dengan minuman keras. Ya, minuman keras tentunya ini adalah luas, di dalamnya adalah termasuk obat-obatan terlarang. Untuk apa jebakan-jebakan itu? Hatta yabghadahumullah, sehingga Allah menjadi marah kembali, murka kembali kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di ujung dari perintah puasa adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah bilangan puasamu, kemudian besarkan Allah. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Dan malam ini kita tentunya dalam rangka membesarkan Allah, dalam rangka bersyukur, karena definisi bersyukur menurut Imam Ghazali adalah kita menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, materi malam ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama adalah penyebab kerasnya hati dan solusinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hati yang keras Al-Quran menyebut kal hijarah au asyaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras dari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hati yang keras adalah hati yang jauh dari Allah, hati yang sulit menangis karena takut pada Allah, hati yang sulit menerima kebenaran. Hati yang keras adalah hati yang terus menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Hati yang terus menerus merasa bangga ketika memakan yang haram, dia pamerkan di medsos. Ketika menghina agama, dia pamerkan di medsos. Itulah hati-hati yang keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa hati itu menjadi keras? Maka ada 5 yang dirangkumkan dari para ulama yang menjadikan hati itu keras. Yang pertama adalah kathratul kalam bi ghairi dzikrillah, terlalu banyak bicara tanpa melibatkan Allah, tanpa terus
membuat kita ingat kepada Allah. Maka dalam momen apapun, jika kita arisan, reuni, atau acara-acara kebersamaan apapun, jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai kita tidak melakukan zikir dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena apa? Ditakutkan hati kita menjadi keras. Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Janganlah kamu terlalu banyak bicara yang tanpa melibatkan Allah. Fa inna kathratal kalam, karena sesungguhnya terlalu banyak bicara bi ghairi dzikrillah, yang tanpa melibatkan Allah, qaswatun lil qalbi, bisa membuat hati itu menjadi keras. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati itu menjadi keras, naqdul ahdi ma'allah, mengingkari perjanjian dengan Allah. Dulu di Al-Quran kita sering disampaikan para ustadz ya, ketika alastu bi rabbikum, maka secara serempak qalu bala syahidna. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 12 itu di sana disebutkan ya bahwa kaum Bani Israel berjanji untuk menjalankan ibadah sholat, untuk zakat dan yang lain-lain. Tetapi kemudian mengingkari Allah di dalam ayat 13-nya. Maka kemudian mereka dibuat hatinya menjadi keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada seseorang bertanya kepada ulama yang menanyakan, kenapa hati saya kok sepertinya keras? Salah satunya dijawab, mungkin ada janji-janji Allah yang kita ingkari, perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian berikutnya yang menyebabkan hati itu menjadi keras adalah kasratut dhahik, terlalu banyak tertawa. Tentu adalah tertawa yang membuat kita terlena, tertawa yang kita merendahkan orang lain, tertawa yang menyebabkan kita menjadi ujub dan sombong. Maka terkait itu dengan itu juga Rasulullah menyampaikan, la tukthirud dhahik, janganlah terlalu banyak tertawa yang merendahkan orang. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati itu menjadi mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka problemnya adalah sekarang kajian-kajian agama yang sifatnya serius kurang mendapatkan tempat ya. Sementara yang mungkin dengan banyak tertawa, senda gurau dan seperti stand up komedi cukup cukup tren dan menarik perhatian. Singkat saja, kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penyebab hati itu menjadi keras adalah kasratul akli, terlalu banyak makan. Maka Allah Subhanahu wa taala, agama kita mengkondisikan agar kita itu lebih sedikit makan. Maka ibadah yang paling panjang adalah puasa Ramadan, seharian penuh selama 1 bulan. Itu masih ditambah lagi dengan puasa harian Senin Kemis, masih ditambah lagi dengan puasa bulanan yaitu Ayyamul Bid, ditambah lagi puasa sunnah tahunan ya, termasuk adalah Syawal ya, kemudian Asyura dan lain-lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, bihasmi ibni Adam lukaimatun yukimna sulbahu. Jadi
cukuplah beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang kita. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak. Nah, tetapi juga fa in kana la akala, kalau kita tidak bisa dengan menyedikitkan makan itu, minimal adalah wa thuluthun li ta'amihi. Kemudian wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minum, dan sepertiganya untuk napas atau udara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan ternyata dunia medis mengkonfirmasi bahwa 90% penyakit yang dialami manusia adalah karena faktor makanan. Maka kita diingatkan, la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran wa tanamu katsiran. Janganlah kamu terlalu banyak makan. Karena kalau banyak makan biasanya banyak apa-apa? Banyak minum. Kalau banyak minum beban berat, maka banyak tidur. Makanya disarankan bagi mereka yang menuntut ilmu, entah itu santri atau mahasiswa, adalah lebih banyak dalam keadaan lapar karena pikirannya jernih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penyebab yang kelima atau terakhir adalah kathratud dzunub. Yang menyebabkan hati itu menjadi keras adalah terlalu banyak dosa. Menurut Ibrahim bin Adam, seorang waliullah ya yang sangat terkenal di zamannya, menurut beliau bahwa dosa itu ternyata punya efek dan dampak langsung pada seseorang. Kata beliau, wa inna lisayyiati, dan sesungguhnya perbuatan buruk atau dosa itu lasawa dan fil wajhi. Jadi membuat muka itu tampak hitam, ya, tidak cerah, ya, kusam. Wa dzulmatan fil qalbi, hati itu gelap. Kalau apa ya, kalau kata anak sekarang, galau, ya, jadi gegana, gelisah, galau, merana, katanya seperti itu. Kemudian wa dha'fan fil jasadi, secara fisik itu loyo, ya, jadi tidak semangat, ya pokoknya seperti itulah, fisiknya tampak tidak semangat menurut Ibrahim bin Adam. Kemudian wa dhayyikun fi rizqi, rizkinya juga sempit karena ternyata dosa itulah yang menghalangi seseorang itu sempit rezekinya. Kemudian yang berikutnya adalah dibenci oleh kebanyakan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengingat waktu, kemudian bagaimana terapi atau solusinya terhadap hal itu? Nah, agar hati itu menjadi lembut, maka ada beberapa solusinya. Yang pertama adalah al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak ingat kepada Allah. Al-Quran menyebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya mengingat Allah maka hati itu menjadi tenang. Dengan berzikir juga menjadikan Allah mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi dengan mengingat kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan memperbanyak ingat Allah, maka sekali lagi bisa menyebabkan hati itu lembut. Terkait dengan itu, maka dalam sebuah riwayat sejarah ada seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah dulu seorang perampok yang kemudian menjadi ulama besar. Ketika beliau
sedang melakukan aksinya untuk merampok di sebuah rumah wanita. Kemudian wanita itu sedang membaca surat Al-Hadid ayat 16 yang intinya kapan lagi kamu untuk kembali kepada Allah. Jadi dengan mengingat Allah maka siapa Fudail bin Iyad mendapatkan hidayah. Kalau mendapatkan hidayah di masjid karena ngaji itu kan umum ya. Ini lagi dalam rencana kejahatan ya. Itu pun terjadi pada Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab. Ketika beliau menuju ke rumah Rasulullah ingin ya melakukan niat jahat, kemudian dihadang oleh temannya yang lain. Kamu mau kemana Umar? Saya mau menemui Muhammad. Tentu dengan tujuan tidak baik. Kemudian sahabat yang lain mengingatkan, kenapa kamu tidak coba melihat adikmu? Adikmu itu sudah masuk Islam. Kemudian Umar balik arah menuju ke rumah adiknya yang namanya Fatimah, nama suaminya Said. Begitu masuk, adiknya sedang membaca Al-Quran ya, surat Toha 1 sampai dengan 20 yang salah satu ayatnya adalah Innani anallah fa'budni, yang kemudian menyadarkan Umar. Jadi dengan mengingat Allah maka hati menjadi lembut. Kemudian yang kedua terkait dengan solusi agar hati itu menjadi lembut adalah al-ihsanu ilal miskin wal yatim. Berbuat baik pada orang-orang miskin dan yatim. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang hatinya lembut. Para ulama dulu biasanya dengan cara mengunjungi rumah sakit, mengunjungi orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini ternyata al-ihsan ilal miskin wal yatim berkaitan dengan hadis Rasulullah yang lainnya terkait dengan 4 hal tegaknya sebuah negara, yaitu bisa khawatir aghnia, dengan kedermawanan orang-orang kaya, kemudian menjadikan orang-orang fakir itu mendoakan mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man arada ayyalina qalbuhu falyut'imil miskin wal yatim. Barang siapa yang menginginkan hatinya itu lembut dengan cara memberikan makan pada fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah solusi agar hati itu menjadi lembut adalah zikrul maut, mengingat kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kafa bil mauti wa'idhu. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran buat kita ya. Al mautu baghdatan, kematian itu datangnya mendadak ya, tidak direncanakan. Al-Quran menyebut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa dimundurkan karena mau ada acara pernikahan, tidak bisa juga didulukan ya. Karena debt kolektor mau datang ke rumah terus mati duluan ya, kita itu tidak bisa. Kematian itu betul-betul sifatnya mendadak ya. Kematian tidak berdasarkan alfabet yang hurufnya A mati duluan ya, Z belakangan, atau tidak juga berdasarkan pilih-pilih kacang yang gede duluan kemudian yang kecil belakangan. Tidak seperti itu, random. Kalau di Jawa itu kalau sering diistilahkan kelapa itu yang biasanya kadang ada yang berulung,
bluluk ya. Bluluk itu yang paling kecil ya, mungkin ada yang itu bluluk itu kadang udah jatuh. Ada yang masih cengkir jatuh. Tapi ada yang sudah tua tetap aja di atas. Nah itulah kematian ya. Jadi agar hati itu menjadi lembut, maka kata Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Nah, seorang tabi'in namanya Maimun, beliau punya kebiasaan unik ya. Kalau mungkin teman-temannya di rumahnya banyak ornamen yang bagus-bagus, beliau justru punya kebiasaan unik dengan cara membuat liang lahat atau lubang kubur di dalam rumahnya. Maka ketika datang males-males, beliau akan masuk ya, barang beberapa menit dengan mengingat suatu saat akan mati, suatu saat akan ditanya oleh munkar nakir dan segala hal ya. Apalagi aturan di sana cukup ketat ya. Kalau di sini kan bisa dengan disogok lah ya pengadilan ya, dengan berbagai alasan ya, karena mungkin anaknya masih kecil itu bisa dan lain sebagainya. Nah di sana tidak seperti itu, apalagi di surat Yasin yang sering kita baca ya. Jemaah sekalian, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut manusia, wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sekarang sudah dibuktikan bahwa tangan ngomong tidak hanya di sana. Di sini sudah bisa dibuktikan ya, dengan update status yang salah kita bisa berantem. Dengan update status yang salah kita terkena undang-undang IT. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini jumlah manusia itu sekitar 8 miliar. Nah, kalau orang yang mukanya mirip banyak, tetapi sidik jarinya tidak ada yang sama, itulah yang bisa semakin menguatkan kita. Di akhir surat Yasin disebutkan, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Bagi Allah itu menghidupkan kembali, mendaur ulang itu sangat mudah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan mengingat kematian akan melembutkan hati kita ya. Kita sadar suatu saat bakalan mengalami itu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap hari itu kita latihan mati. Kapan kira-kira Pak? Kapan? Ketika mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, ya kan? Kami hidup, kami mati. Udah, ternyata memang ya banyak yang ada yang bablas juga, gitu kan? Banyak yang lewat sudah tidak bangun lagi. Makanya di ayat kan disebutkan pada awalnya orang yang mati itu tidak sadar bahwa dirinya mati, gitu, ya. Kemudian semakin menyaksikan, menyadari itu setelah kanan kiri tanah. Dan kita bangun tidur doanya gimana Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali ya, ba'dama amatana, setelah kematian sementara kami tidur, wa ilaihi nusyur, dan padanya kami kembali. Jadi dengan mengingat seperti itu, mudah-mudahan ini bisa melembutkan hati kita. Kemudian yang terakhir ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa melembutkan hati kita adalah
ar-rizqul halal, rizki yang halal. Nah, terkait dengan rizki yang halal ini di dalam Al-Mu'minun 51 disebutkan ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, baru bisa wa'malu sholihah, kemudian beramal soleh. Menurut Imam Ibnu Katsir, yaitu tadi kita baru bisa beramal soleh, bisa beribadah dengan baik ketika makanan yang kita makan itu halal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, asy-syaitanu yajri majrad dam. Setan itu berjalan melalui aliran darah dari sari-sari makanan yang masuk ke dalam darah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, penjelasan dari tentang rezeki halal ini, tentu kita semua kenal siapa itu Imam Bukhari. Beliau adalah seorang imam yang hafal berapa hadis, Pak? 300.000 hadis hafal di dalam kepala. Kalau kita kan di luar kepala ya, Pak ya. Kalau Imam Bukhari itu di dalam kepala. 300.000 hadis ditulis selama 16 tahun. Setiap kali mendapatkan hadis, beliau kemudian berwudu, sholat sunnah, istikharah, kemudian menulisnya, kemudian menghafalnya. Nah, Imam Bukhari ini menjelang wafat ayahnya kemudian bilang, wahai anakku, ketahuilah bahwa selama hidupku aku tidak pernah menyuapimu makanan dari yang subhat. Jadi yang subhat, yang tidak jelas saja tidak pernah diberikan, apalagi yang haram. Dan mungkin salah satu berkahnya adalah beliau punya kemampuan untuk menghafal sebanyak berapa tadi? 300.000 hadis. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu untuk sementara terkait materi yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan untuk kita bisa sharing, mudah-mudahan bisa ya menambahlah wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Haji Sugiharto M.Arif. Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Sati mau bertanya, ketika kita punya pemimpin yang umurnya jauh lebih tua, karakternya itu memang ya boleh dikatakan hati yang keras, masuk kategori hati yang keras. Lalu kita yang sebagai anak buahnya lah atau karyawannya itu bagaimana memberitahu bahwa bos itu salah bos, ini yang benar seperti ini, ternyata dimentahkan lah, bagaimana? Iya. Baik, makasih pertanyaan yang bagus. Nah, terkait itu dalam surat An-Nahl 125 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili, pada jalan, rabbika, Tuhanmu, ya kan? Bil hikmah. Hikmah itu cara yang paling baik, ya. Hikmah cara yang paling baik, cara yang bisa menyentuh rasa dan rasio, ya, dengan bahasa yang kira-kira bisa diterima. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kemudian kalau itu juga tidak mempan, wajadilhum
billati hi ahsan. Kita ajak diskusi, berdebat dengan cara yang baik, ya. Bisa juga dengan cara kita kalau memang itu di lingkungan sekupnya kantor, ya yang mungkin bisa dianggap senior yang paling didengar, itu juga bisa. Kalau itu juga tidak bisa, ya dengan doa kita, ya. Jadi memang perlu step gitu. Walaupun di dalam hadis yang lain kan disebutkan, ya, sering kita sampaikan, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran harus dirubah dengan kekuasaan kita, ya, kekuasaan kita. Kalau kita punya kekuasaan, ya dirubah dengan itu, ya, dalam bentuk kebijakan, ya. Kalau itu tidak bisa, fabilisani, dengan lisan kita, dengan tulisan kita dan lain-lain. Kalau itu tidak bisa, kita tetap tolak dengan hati kita, tapi itu selemah lemah iman. Jadi itu sih, gimana kira-kira? Kalau sekupnya kantor, ya bisa seperti itu dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau itu sekupnya adalah pemimpin, biasanya dengan cara empat mata, ya. Kalau itu pemimpin, karena memang dari dulu yang namanya penguasa itu tidak mau salah dan kalah, ya. Maka ketika keluarga kerajaan Namrud sedang berpesta, kemudian Nabi Ibrahim masuk ke ruang persembahan, semuanya dihabiskan berhalanya kecuali yang paling gede, dikasih apa? Dikasih, ya, kampak, ya kan? Maka begitu pas, ya, intelijennya kerajaan Namrud, ya, sudah mengendus lah, ini pasti pekerjaan Ibrahim. Kemudian ditanya, di situ kemudian, ya, Nabi Ibrahim bilang, bukan saya yang melakukan, tanya saja tuh sama yang gede. Nah, ketika itu, ya, namanya staf istana gitu kan, dipermalukan seperti itu, ya marah, ya kan. Dia bilang, kamu gila ya Ibrahim, masa patung bisa ngomong gitu kan. Kemudian ya dibalikan logikanya, kalau patung tidak bisa ngomong, kenapa kau disembah? Kalau bahasa anak sekarang, kena mental lah, ya, pejabat itu. Tapi sekali lagi, yang namanya penguasa dari dulu gak mau kalah dan pasti cenderung, ya, semena-mena. Maka kemudian sudahlah, ini bikin malu aja. Kemudian Ibrahim diapakan dalam Al-Quran? Dibakar, ya kan? Mereka mengumpulkan bahan kayu yang begitu banyak menjadi api unggun raksasa, dilempar. Nah, di situ kemudian Al-Quran mengabadikan, Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni bardan, menjadilah dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim, ya. Jadi cenderung seperti itu, ya. Kemarahan Raja Fir'aun kan juga seperti itu, ya, marah, kemudian, ya, akhirnya mengejar Nabi Musa dan pasukannya sampai ke laut. Kemudian kemarahan kepada tukang sihirnya yang tiba-tiba beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun tanpa izin dengan Fir'aun. Kemudian mereka dipotong tangannya secara silang dan dalam bentuk salib. Jadi memang itu, ya, kalau terkait dengan di kantor, yaitu dengan cara yang terbaik dengan berbagai upaya. Kalau negara, ya dengan cara itu tadi. Karena kan, ya, sekarang ada undang-undang IT, ya, semuanya bisa ngomong, ya, semuanya bisa ngomong. Dan ini juga memang terkait dengan yang sempat tadi saya singgung, bahwa kata Rasulullah, kiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 hal. Tegaknya negara dunia dengan 4 hal. Awaluha bi ilmil ulama. Yang pertama dengan ilmunya para ulama, ya. Ulama yang lurus, ulama yang bisa berdiri tegak di hadapan penguasa, ya. Kalau ulama yang sudah masuk angin, yang pulang udah bawa amplop dan lain-lain, itu kan biasanya nggak bisa.
Jadi ilmil ulama. Jadi dengan ilmunya ulama ini negara menjadi tegak. Bagaimana kalau tidak ada ilmunya ulama? Walau la ilmul ulama lahalakal jahilun. Kalau bukan karena ilmunya para ulama, maka orang-orang awam, orang-orang bodoh menjadi sirna, kacau balau, tidak tercerahkan, ya. Jadi mudah dengan mungkin Indomie, mudah dengan makanan atau lain-lain yang mengenyangkan perutnya. Kemudian yang kedua, ya, karena ini bersinggungan, tegaknya dunia atau negara ini biadlil umaro, dengan keadilan pejabat pemerintah, ya. Pemerintah kalau di pelajaran PKN ya Pak ya, itu pemerintah dalam arti sempit ya eksekutif, dalam arti luas ya legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya. Bagaimana kalau pemerintah ini tidak bisa berbuat adil? Walaula adlul umaro, kalau umaro itu tidak adil, yang terjadi adalah la akala ba'dun nasi ba'do. Niscaya antara kelompok manusia yang lain dengan kelompok lainnya itu saling memakan, ya. Dan gambaran memakannya itu ekstrim. Kama yakulu dzibul ghanam, seperti serigala menerkam domba. Jadi bisa seperti itu. Nah, maka kita pahamlah dengan kondisi sekarang inilah, ya. Jadi kita cukup prihatin, kita harus banyak berdoa, ya. Karena 22 tahun pertama presiden kita memimpin bisa membangun apa? Monas, Gor, Istiqlal dan lain sebagainya. 32 tahun berikutnya juga luar biasa. Sampai di Presiden SBY dia juga cukup bagus. Kemudian dana abadi umat, ya, sisa operasional haji dan umroh itu terakhir di zaman Pak SBY itu 105 triliun, ya, yang begitu banyak tiba-tiba dipinjam untuk infrastruktur yang sampai sekarang ya mudah-mudahan di suatu saat kembali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ini jadi nyerempet-nyerempet ya. Kemudian yang ketiga, tegaknya dunia itu bisa khawatil aghnia, dengan kedermawanan orang-orang kaya. Nah, ternyata ini berdampak, ya, dengan kedermawanan orang-orang kaya itu menjadi berdampak. Karena apa? Nah, kalau orang-orang kaya tidak dermawan gimana? Walaula sakhawatul aghnia lahalakal fuqara. Kalau bukan karena, ya, kedermawanan orang-orang kaya, maka orang-orang fakir itu sirna, ya, mereka tidak tercover. Dan ini yang kemudian meningkatkan kriminalitas dan tidak menenangkan. Nah, yang keempat berhubungan dengan yang ketiga, yaitu tegaknya dunia atau negara adalah bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Ternyata doanya orang-orang fakir itu menenangkan orang-orang kaya. Walau la du'aul fuqara lahalakal aghnia. Kalau bukan karena doanya orang-orang fakir, orang-orang kaya itu enggak tenang, ya. Makanya ketika kita membayar zakat, biasanya kan kita nawaitu an ukhrija zakatal fitri, ya. Ada an-nafsi, ya, beda-beda lah redaksionalnya. Kemudian biasanya yang penerima zakat akan berdoa. Di antara doanya adalah apa itu? Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah, ya, memberikan pahala atas apa yang kau berikan, dan Allah memberikan berkah atas harta yang tersisa yang ada pada kita. Dan itu juga terkait memang dengan ayat yang terkait itu, ya, bahwa inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu, ya, doanya amir yang mengambil zakat itu bisa menenangkan mereka. Jadi itu, ya, kita sekarang berarti diperintahkan oleh Allah, ya, untuk banyak berdoa, ya, karena memang kondisinya seperti ini. Oke, yang
terakhir mohon izin. Jadi karena supaya semakin inilah. Jadi dalam sebuah hadis qudsi jamaah sekalian, Allah itu menyampaikan, ini la ahimmu bi ahlil ardi adaban. Sesungguhnya aku tuh sangat geram, marah banget, ingin menjatuhkan azab ke muka bumi. Tetapi ya, fa idza nazartu, ketika aku melihat pertama ila umari buyuti, pada orang-orang yang meramaikan masjid, orang-orang yang setiap habis sholat berzikir, baca Al-Quran, majlis taklim. Pertama melihat itu. Yang kedua, wal mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ya, dekat karena Allah, betul-betul ya saling menolong satu sama lain. Nah yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, dan adanya orang-orang yang beristighfar di waktu sahur di malam hari. Nah, ketiga golongan ini adalah penyebab itu tadi Allah menunda azab. Kata Allah, soroftu azabi anhum, karena mereka itu sehingga aku menunda azab atas mereka. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian yang bisa menunda azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi dengan ya rajin setiap saat ya. Kami dengar dari Pak Haji Sanusi bisa bertahan untuk satu hari satu juz itu sangat luar biasa. Karena kita semua tahu ya bahwa bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang sesuatu yang meyakinkan kita, sebuah kematian di mana kelak kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.